Baik, apakah Anda sudah melihat PowerPoint saya di layar? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik, ya, terima kasih. Kita mulai langsung ke sini. Ya. Ini, ada independen, ada dependent. Kita belajar independen dulu. Kalau independen itu yang Anda belajar economic order quantity. Ya, itu yang biasa. Independen itu ada 3. Ya, ini independen itu ada 3, yaitu basic economic order quantity, production order quantity model, dan quantity discount model. Ya, oke ya. Nah, kita belajar ada holding cost. Holding cost itu biaya penyimpanan atau biaya untuk menyimpan. Satuannya adalah dolar per unit per tahun. Kalau ordering cost adalah biaya untuk melakukan 1 kali order. Misalkan 1 kali order ke Singapura, satuannya adalah dolar. Kalau setup cost ini sama dengan order cost. Tetapi ingat ya, setup cost ini notasinya sama S. Akan tetapi artinya adalah biaya untuk menyiapkan mesin, ya, misalkan menyiapkan boiler, mengangkut raw material dari gudang dengan forklift ke tempat produksi, membersihkan tangki, itu semua ada biaya ya sebelum melakukan produksi. Nah, itu disebut sebagai setup cost. Setup cost ini dipakai kalau nanti soalnya ada kata-kata produksi. Ingat ya, kalau ada kata-kata produksi, tapi rumusnya sama saja. Nah, kita mulai cepat ya. Kita mulai. Kalau basic economic order quantity model, EOQ itu singkatan dari economic order quantity atau disebut sebagai quantity yang paling ekonomis ya, atau jumlah yang paling ekonomis untuk melakukan suatu order. Itu rumusnya adalah seperti ini. Anda memakai rumus yang ini. Nah, ini akar 2DS per H. Ingat ya, D di sini adalah demand per tahun. Jangan diganti dengan demand per hari atau demand per bulan. Karena rumus di sini adalah demand per tahun. Ya. Lalu ada juga order cost. Ya, order cost atau setup cost rumusnya sama. D dibagi Q kali S. Ya, demand per tahun dibagi Q, Q-nya sudah dihitung di sini, kali S. Lalu kalau annual holding cost, biaya penyimpanan selama 1 tahun, rumusnya adalah Q per 2 kali H. Q-nya sudah dihitung di sini, ya, dikali dengan biaya penyimpanan. Oke, sudah jelas ya? Sudah jelas. Lalu kita lanjutkan dengan, nah ini. Kalau rumus total cost itu adalah order cost ditambah dengan holding cost. Ya, rumusnya tadi. Tapi kalau melibatkan biaya, dia harus ditambah dengan price dikali demand. Ingat ya, demand di sini adalah demand per tahun. Ini demand per tahun, jangan diganti oleh demand per hari atau demand per bulan. Ya, Anda akan salah. Ya, oke. Lalu berikutnya ini saya bicarakan nanti di belakang. Reorder point itu adalah rumusnya yang basic adalah demand per hari kali lead time. Lead time biasanya dalam hari. Lead time adalah waktu yang dipakai dari saat Anda order sampai barang diterima di gudang. Ya, waktu yang diperlukan dari saat Anda order sampai barang dikirim ke gudang, diterima di gudang. Biasanya di sini ditambah dengan safety stock. Ini kurang lengkap ya, tapi ini basic ya. Oke. Nah, ini kalau Anda misalkan nanti menghitung reorder point ketemunya 80 unit, maka kalau stok Anda turun sampai 80 unit, Anda harus cepat-cepat melakukan order kembali ke Singapura. Karena ada waktu. Misalkan waktunya 10 hari baru sampai. Maka begitu 10 hari stok Anda habis, maka stok yang baru itu akan datang lagi dan stok Anda akan penuh kembali. Ya, inventory Anda akan penuh kembali. Oke? Jelas ya? Nah, nanti kalau ada kata-kata produksi, misalkan produksi mobil, produksi sepeda motor, pokoknya kalau pabrik produksi, itu kita menghitungnya pakai rumus ini, production order quantity model. Tapi ingat ya, yang dihitung itu QP itu bukan order ya, jumlah order bukan ya. QP itu adalah jumlah produksi.
jumlah produksi yang paling ekonomis. Saya ulangin, QP adalah jumlah produksi yang paling ekonomis. Rumusnya sama. Kalau cara mengingatnya adalah akar 2DS per H. Tetapi selalu disisipkan 1 min D per P. Selalu disisipkan 1 min D per P. Tetapi kalau order setup cost-nya itu sama dengan order cost. Rumusnya sama, persis sama. D per Q kali S. Tidak ada sisipan 1 min D per P. Akan tetapi kalau holding cost sama dengan tadi Q per 2 kali H, Q per 2 kali H, tetapi disisipkan 1 min D per P. Ingat ya, 1 min D per P. D kecil itu adalah demand per hari, P kecil adalah produksi per hari. Ya, oke. Saya ingatkan sekali lagi, QP itu adalah jumlah produksi yang paling ekonomis. Lalu kalau disuruh menghitung misalkan waktu untuk produksi dengan Q tadi, misalkan dapat order 5.000 unit, misalkan Q-nya misalkan cuma bisa produksi 1 kali produksi yang paling ekonomis adalah 250 unit, maka waktu yang dipakai berapa hari untuk produksi 5.000 unit adalah Q dibagi dengan produksi per hari, maka ini ketemunya hari, ya, di sini ketemunya hari. Oke. Lalu rata-rata inventory sama, yaitu maksimum inventory dibagi 2, ya. Oleh karena itu nih rata-rata inventory adalah Q per 2 dikali H dikali 1 min D per P. Ya, udah jelas ya? Ini gampang, ya. Oke, kalau ada kata-kata produksi itu. Nah, ini independen yang ketiga, yaitu quantity discount model. Quantity discount model itu kalau nanti soalnya ada memberikan harga diskon kalau Anda membeli dalam jumlah yang tertentu. Kalau Anda membeli dari 0 sampai 119 itu $100. Kalau 200 sampai 1499 itu $98. Kalau di atas 1500 Anda akan dapat harga lebih murah, $96. Dari 100 ke 98 itu diskonnya 2%. Dari 100 ke 96 itu diskonnya 4%. Ya, oke. Nah, ingat rumus total cost-nya selalu ini. D per Q kali S sama order cost, nih, order cost, ditambah holding cost, Q per 2 kali H. H di sini selalu dinyatakan dengan persen dari price. Ingat ya, H di sini selalu dinyatakan dengan persen dari price. Kenapa? Karena price-nya berbeda-beda. Biasanya dinyatakan misalkan 20% dari harga. Jadi holding cost, biaya penyimpanan, itu biasanya selalu diekspresikan ya sebagai persen daripada harga. Stop, yang di bawah ini. Holding cost selalu diekspresikan persen daripada harga. Ya, oke, jelas ya? Maka dikali I dikali P. I-nya dalam persen, P-nya dalam price dalam dolar. Ya, ditambah dengan price kali demand. Ingat ya, demand di sini selalu adalah demand per tahun, jangan diganti dengan demand per bulan atau demand per hari. Lalu economic order quantity-nya sama. Rumusnya akar 2DS per H. Tapi H di sini sudah diganti dengan I dikali P. Karena holding cost diekspresikan sebagai persen daripada harga. Ya, oke. Nah, untuk itu maka kalau ditanya Anda harus order yang mana, berapa, ya, kita caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus menghitung dari harga yang paling murah dulu. Q sama dengan akar 2DS per H I kali P. Nah, di sini ternyata holding cost-nya dinyatakan 28% dari harga. Ya, demand per tahunnya 5.200 unit, order cost-nya $200. Itu di buku. Ya, saya ulangin, demand per tahunnya 5.200 unit, order cost-nya $200 per satu kali order, holding cost-nya dinyatakan dalam 28% dikali harga. Harganya $96. Karena harganya bervariasi, maka biasanya dinyatakan dalam harga. Persen dari harga. Maka di sini ketemunya 278 unit, ini disebut invisible. Kenapa kok invisible?
karena ini tidak terletak di dalam range yang ditawarkan. Kita lihat, kalau Anda harganya $96, itu Anda nggak mungkin dapat 200 sekian, 275, 276 ya dia. Anda harus membeli 1.500 unit, minimal harus membeli 1.500 unit untuk mendapatkan harga $96. Oleh karena itu, tadi ini perhitungan ini 208 ini dengan harga $96 ini invisible. Invisible itu maksudnya tidak dapat dipakai atau tidak sesuai. Karena kalau Anda cuma order 278 unit, Anda nggak mungkin dapat harga $96. Walaupun sudah dihitung pakai rumus. Oleh karena itu disebut sebagai invisible. Lalu kita hitung satu step yang lebih mahal, yaitu $98. Satu step yang lebih mahal. Ingat ya, dari harga paling murah, lalu harga paling mahal. Maka rumusnya sama, akar 2D kali S per I dikali P. I-nya 28%, P-nya 98. Maka ketemunya 275 unit. Nah, ini visible. Ya, visible karena dia ada di dalam range. Karena itu keputusannya adalah yang ini. Ya, oke, ini keputusannya. Ya, 275 unit dan dengan harga $98. Itu yang paling optimal. Nah, kalau Anda sudah menemukan optimal di sini visible, Anda jangan menghitung lagi harga yang paling mahal. Percuma, nanti pasti ketemunya invisible. Ya, kebetulan ini ketemunya di sini, Anda nggak perlu menghitung harga yang lebih mahal lagi. Sudah stop sampai di sini. Kalau nanti invisible-nya ketemunya di harga yang paling murah, maka Anda tidak perlu menghitung dengan harga $98. Cukup satu kali. Kalau sudah visible, ya sudah. Itu pengalaman saya. Jadi kalau Anda nggak percaya, silahkan hitung dengan harga $100, pasti nanti ketemunya invisible. Oleh karena itu, daripada membuang waktu, saya katakan tidak perlu dihitung lagi. Oke? Nah, total cost-nya pakai rumus ini. Total cost adalah order cost, D per Q kali S, ditambah Q per 2 kali I kali P, ini holding cost, ditambah price kali demand. Ya, ini per tahun ya, demand-nya ya. Maka kita akan hitung total cost-nya. 275 unit kita masukkan dengan harga $98, maka 275 unit harga $98, order cost-nya tadi adalah D per Q dikali S. 5.200 per 275 dikali $200. Ya. Holding cost-nya adalah Q per 2 kali I kali P. Q-nya 275 per 2 dikali 28% dikali 98. 28% itu dari sini. Ini I kali P. 28% kali $98. Lalu ditambah P kali D. Price-nya 98, D-nya 5.200 unit per tahun. Ingat, selalu per tahun. Ya, maka didapatkan kalau kita jumlah total cost-nya, order cost tambah holding cost ditambah product cost adalah total cost. Oke? Jelas ya? Tetapi saya ingatkan karena Anda tadi tidak menghitung mendapatkan optimal bukan harga yang paling murah, maka Anda harus menghitung satu kali lagi. Karena Anda harus curiga karena ada harga yang lebih murah, kalau Anda membeli 1.500 unit, Anda akan dapat harga $96. Kalau nanti ketemunya sudah di sini, langsung misalkan visible-nya sudah di sini, tidak ada lagi harga yang paling murah. Ya sudah, ini sudah final. Anda nggak perlu coba-coba lagi. Tapi karena Anda ketemunya di paling nomor 2, dan ada harga yang lebih murah yaitu $96, maka kita harus coba satu kali lagi menghitung total cost dengan harga $96. Tapi untuk mendapatkan harga $96, Anda harus order minimal 1.500 unit. Ya, maka kita hitung order cost-nya D per Q kali S 5.200 per 1.500 dikali 200. Ketemunya ini. Lalu holding cost-nya adalah Q per 2 dikali I kali P. 1.500 per 2 dikali 28% kali $96. Ya, 28% kali $96. I kali P. Ya, lalu product cost-nya adalah price-nya $96 dikali D-nya adalah 5.200 unit per tahun. Kalau kita jumlah total cost-nya ini tambah ini adalah ketemunya $520. Ternyata lebih mahal.
maka keputusannya adalah kita memutuskan ya untuk membeli setiap kali order kita order 275 unit ke Singapura dengan harga $96. Karena nanti di akhir tahun Anda akan mendapatkan total cost yang paling ekonomis atau paling minimal daripada Anda order 1.500. Ya, ini keputusannya. Oke, jelas ya? Nah, lalu kita lanjutkan dengan dependent demand sekarang. Dependent demand itu demand-nya tergantung dari pembelian pelanggan dan lain-lain. Ya, nah itu ada 3 model. Ada 3 model, yaitu ya ini modelnya ada 3. Ya, oke. Kalau demand-nya variabel, lead time-nya konstan. Kalau demand-nya variabel, lead time-nya konstan. Demand-nya variabel, lead time-nya konstan itu kalau diketahui standar deviasi daripada demand. Ya, kalau diketahui standar deviasi daripada demand. Kalau diketahui standar deviasi daripada demand, maka demand-nya dianggap variabel atau tidak konstan. Jadi bulan ini misalkan 200 unit, bulan depan 250 unit, ya. Lalu berikutnya 220 unit, tidak konstan. Tapi lead time-nya dianggap konstan. Ya. Yang kedua, lead time-nya tidak konstan, berubah-berubah. Misalkan datangnya 10 hari, lalu 12 hari, lalu 14 hari, itu dianggap lead time-nya tidak konstan. Kalau lead time-nya tidak konstan, maka akan diketahui di soal itu standar deviasi daripada lead time. Nih. Oke, nanti saya jelaskan lagi. Tunggu ya. Ini saya jelaskan awalnya dulu ya. Kalau diketahui standar deviasi daripada lead time, maka di sini akan timbul standar deviasi daripada lead time. Ya, itu artinya adalah lead time-nya tidak konstan tetapi demand-nya konstan. Tapi yang sering terjadi di dalam kehidupan adalah ya, baik demand maupun lead time-nya tidak konstan. Ya, baik demand maupun lead time-nya itu bervariasi, tidak konstan. Ya. Nah, kalau demikian itu selalu akan diketahui standar deviasi dari kedua-duanya. Ya. Oke, demand-nya nggak konstan, kadang-kadang bulan ini 200 unit, bulan depan 250 unit, bulan depannya lagi 220 unit, lead time-nya juga nggak konstan. Kadang 15 hari kerja, lalu kadang 20 hari kerja, lalu 14 hari kerja, 10 hari kerja, dan lain sebagainya. Oke? Nah, kalau Anda ketemu soal seperti ini, ya, kalau demand-nya variabel, lead time-nya konstan, ini cara mengetahuinya bagaimana? Kalau demand-nya variabel, lead time-nya konstan, sudah saya katakan akan ada standar deviasi demand. Nanti kalau Anda ketemu soal, kalau ada standar deviasi daripada demand, tetapi lead time-nya cuma tidak diketahui, hanya diketahui cuma lead time saja, tidak ada standar deviasi, itu artinya Anda harus pakai rumus yang satu, rumus yang pertama, yaitu ini rumusnya. Ya. Demand-nya tidak konstan, tetapi lead time-nya konstan. Rumusnya reorder point adalah average daily demand kali lead time in days ditambah set dikali sigma demand during lead time. Sigma ini adalah standar deviasi. Sigma demand during lead time, standar deviasi demand during lead time. Rumusnya adalah standar deviasi demand akar lead time. Nah, ini cuma diketahui standar deviasi demand. Lead time-nya tidak diketahui standar deviasinya. Maka kalau kita masukkan rumus ini, ya, untuk service level 90%, maka didapatkan setnya adalah 1,28. Oke, ini dari tabel distribusi normal. Ya, maka average daily demand 15 dikali lead time in days 2 ditambah set ya dikali sigma demand during lead time. Sudah saya katakan sigma demand during lead time rumusnya adalah standar deviasi demand akar lead time. Oleh karena itu saya masukkan di sini standar deviasi demand 5 akar lead time 2. Ya, maka
hasilnya adalah 39 komputer. Nah, yang disebut safety stock itu yang ini. Ini adalah safety stock. Ya, ingat ya, kalau ditanya safety stock, maka safety stocknya adalah 9 komputer. Oke, jelas ya? Ini adalah safety stock. Ingat? Sudah ya? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan dipotong, tidak perlu menunggu sampai saya selesai. Langsung boleh dihentikan. Ya, kalau ada pertanyaan. Oke, jelas ya? Lalu saya ingin mengulang service level, cara melihat service level, yaitu di normal distribution table. Anda bisa dilihat di buku appendix 1 yang paling belakang, ya, service level. Atau di file Excel yang sudah pernah saya berikan ke ketua kelas Natalia, bahwa kalau 90% setnya itu 1,28. Ya, baik, saya tunjukkan sebentar tabel normal distribution-nya ya, supaya Anda ingat. Saya tunjukkan tabel normal distribution. Oke? Ya. Ya, apakah Anda sudah melihat tabel normal distribution Anda di layar? Apakah Anda sudah melihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, yang dimaksud dengan 90% service level, artinya lihat yang biru ini, Anda bisa melayani pelanggan itu 90%. Kebutuhan pelanggan, demand pelanggan itu bisa dilayani 90%. Sisanya yang 10% itu gagal. Mungkin kehabisan stok atau tidak terlayani. Oke? Nah, kalau 90% Anda tinggal cari 0,9 di sini. Ya, coba cari 0,9 kira-kira di mana? Ini atau ini? Mana yang lebih dipilih? Ini yang saya beri warna kuning atau yang merah? Yang mana kira-kira? Yang dipilih? Kalau 0,9 itu lebih dekat dengan 0,8997 karena selisihnya cuma 0,0003. Kalau Anda memilih ini lebih jauh karena selisihnya dengan 90%, 0,9 adalah 0,0015. Ini lebih jauh. Oleh karena itu kita pilih ini. Nah, cara membaca setnya adalah nih, Anda ke kiri, Anda baca 1,2, lalu kita naik ke atas, ya. Naik ke atas. Nah, betul kan? 1,2 ditambah 0,08 maka ketemunya adalah 1,28. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Apakah Anda sudah mengerti? Ya. Mungkin satu kali lagi, tolong baca kalau misalkan 91% service level. Coba 91% service level. Coba siapa yang mau mencoba? 91% service level. Kira-kira yang mana? %91% service level itu kita pilihnya yang ini, ya. 0,9099. Ya, bagus. Terima kasih. Maka kita yang paling dekat ini dengan 91. Maka kita lihat setnya adalah 1,3, ya. Lalu kita ke atas, ya, 1,3 ditambah 0,04. Maka ketemunya adalah kalau 91% service level adalah 1,34. Ya, ini ketemunya 1,34. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan ataukah sudah jelas? Karena akan saya matikan. Sudah jelas? Sudah ya? Baik, saya kembali lagi ke PowerPoint ya. Baik, ini saya matikan dulu. Kita kembali ke PowerPoint tadi. Ya. Oke. Ya, apakah Anda sudah melihat PowerPoint saya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, ini Anda bisa lihat 90% service level, maka setnya 1,28. Ya, paling mudah sih melihat di file Excel saya, tapi kalau Anda mau melihat di buku atau di tempat lain juga boleh. Ya, oke? Nah, kita berikutnya adalah yang nomor 2. Nomor 2 itu kalau lead time-nya variabel, demand-nya konstan. Nah, ini contoh soalnya seperti ini.
Ya, kalau lead time-nya variabel, demand-nya konstan. Anda harus pakai rumus yang ini. Ciri-cirinya soalnya seperti apa? Ciri-cirinya dia akan mengandung standar deviasi daripada lead time. Oke, tidak ada standar deviasi daripada demand. Kalau Anda ketemu soal yang ciri-cirinya seperti ini, maka itu pasti adalah ini. Lead time-nya variabel, demand-nya konstan. Karena apa? Karena ada standar deviasi daripada lead time. Maka rumus ROP, reorder point-nya adalah daily demand kali average lead time in days ditambah set dikali daily demand dikali standar deviasi lead time. Ini adalah standar deviasi lead time. Ya? Maka kalau kita masukkan rumus 10 unit daily demand dikali lead time ditambah set, setnya ini kalau kita lihat di tabel untuk 98% adalah 2,05. Ya, 2,05 dikali dengan daily demand dikali dengan standar deviasi lead time. Nih rumusnya ini, ya. Set dikali daily demand dikali standar deviasi lead time. Maka saya masukkan set dikali daily demand dikali standar deviasi lead time. Maka ketemunya adalah 81 kamera. Kalau saya tanya mana safety stocknya, tolong tunjukkan safety stocknya berapa? 20,55. Ya, ini adalah safety stock. Ingat ya, kalau ditanya safety stock, maka jawabannya adalah yang ini, 21 kamera. Karena kamera tidak mungkin dibelah, maka kita akan bulatkan ke bilangan yang paling atas, ya, yaitu 21 kamera. Ya, oke, jelas ya. Tetapi yang sering terjadi di dalam kehidupan justru yang ini. Dua-duanya tidak konstan. Demand-nya tidak konstan, lead time-nya tidak konstan. Maka rumus ROP-nya adalah average daily demand kali average lead time ditambah set dikali sigma demand during lead time. Sigma demand during lead time ini di dalam rumus ini bisa dihitung dengan akar average lead time kali standar deviasi demand pangkat 2 ditambah average daily demand pangkat 2 dikali standar deviasi lead time pangkat 2. Nah ini adalah standar deviasi lead time dan standar deviasi dari demand. Ciri-cirinya kalau ada dua standar deviasi, itu berarti memakai rumus yang ketiga. Nah ini ciri-ciri soalnya. Ada diketahui standar deviasi demand, juga diketahui standar deviasi daripada lead time. Oke? Ya, nah, ini adalah daily demand-nya 150, ya. Lalu service level 95%, atau kalau kita lihat di tabel adalah 1,645, ya, atau 1,65 boleh, 1,64 juga boleh, ya. Oke, maka ROP-nya adalah ya daily demand dikali dengan lead time in days, ya, ditambah set dikali standar deviasi demand during lead time. Standar deviasi demand during lead time bisa dihitung dengan cara rumusnya adalah lead time dikali standar deviasi demand dipangkatin 2 ditambah ya ini daily demand pangkat 2 dikali standar deviasi lead time pangkat 2. Ini rumusnya ada di sini. Nih, ya. Oke. Saya sudah masukkan, maka ketemunya adalah 154 pack itu backpack atau tas, ya, tas yang di punggung, tas untuk digantung di punggung, ya. Oke, maka reorder point-nya adalah 1003 backpack. Kalau backpack-nya di gudang sudah turun mencapai 1003 unit, ini adalah minimal unit yang harus ada di gudang pada saat kita melakukan order kembali ke Singapura, misalkan. Ya, kalau saya tanya mana safety stock-nya, berapa safety stock-nya? Tolong dijawab. 253. Ya, ini adalah safety stock-nya. Ya, safety stock-nya itu adalah yang ini. Set dikali ini. Ya, ini adalah safety stock. Ingat ya, safety stock itu yang di belakang ini. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ya, ini sudah selesai sampai di sini yang chapter 12. Sudah? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan chapter 15. Karena
chapter 15 itu yang paling penting dan biasanya terjadi kesalahan. Kesalahannya apa? Saya beri tunjuk. Saya beritahu kesalahannya. Ya, sering terjadi kesalahan di chapter 15. Saya langsung ke contoh soal penyelesaian saya saja. Karena saya tunjukkan saja di contoh soal lebih gampang. Ya. Baik, saya mulai tunjukkan kesalahan Anda. Ya, biasanya mahasiswa salah melakukan garis di angka 0. Ya. Oke, apakah Anda sudah melihat contoh soal saya di layar? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah? Udah, Pak. Baik. Nah, ini saya ingin ingatkan untuk assignment method itu ada dua, yaitu mencari minimum dan mencari maksimum. Yang ada di PowerPoint saya adalah mencari minimum. Akan tetapi yang ada di contoh soal saya ini mencari maksimum. Yang saya tunjukkan sekarang ini adalah mencari maksimum. Mencari maksimum itu caranya ada dua. Kalau mencari minimum cuma satu caranya. Nah, ini adalah cara yang pertama, mencari maksimum. Saya ulangin sebentar, lalu saya tunjukkan kesalahannya. Ya, cara maksimum ini cara pertama kita pilih angka yang paling besar di tabel, yaitu 90. Lalu semua angka ini kita kurangi dengan 90. Maka semua angka kalau saya kurangi 90, ketemunya ini. Nih, 70, 30 kurang 90, 60. 20 kurang 90, 70. 10 kurang 90, 80. 40 kurang 90, 50. Begitu juga yang ini, 60 kurang 90, 30. 30 kurang 90, 60. 90 kurang 90, 0. Nah, ini disebut sebagai minimizing table. Saya ulangin, tolong dicatat, ini disebut sebagai minimizing table. Kenapa disebut minimizing table? Karena setelah ini caranya sama dengan cara mencari minimum cost yang saya ajarkan di PowerPoint itu. Padahal ini mencari maksimum. Tapi setelah Anda ketemu ini, tabel ini, maka caranya persis sama dengan cara mencari minimum. Padahal Anda mau mencari maksimum. Oke? Jelas ya? Oke? Karena caranya sama dengan mencari minimum, maka kita melakukan pemotongan di baris atau kolom. Kita cari angka yang paling kecil di baris 1, yaitu 50. Maka semua angka ini saya kurangi 50. Oke? Lalu cari angka paling kecil di baris 2, 20. Semua angka ini saya kurangi dengan 20. Ya. Lalu cari angka paling kecil di baris 3 yaitu 50. Maka semua angka ini saya kurangi dengan 50. Ya, semua angka ini row subtraction-nya ini, angka paling kecil 40. Maaf. Baris ketiga ini angka paling kecil 40. Maka semua angka saya kurangi 40, 50 kurang 40, 10, 70 kurang 40, 30, 40 kurang 40, 0, 50 kurang 40, 10. Saya salah melihat. Ya. Lalu baris keempat angka paling kecil 0, maka tidak berubah. 30, 20, 60, 0. Nah, setelah itu Anda melakukan cara minimum lagi, yaitu setelah dipotong baris, maka Anda melakukan pemotongan kolom. Setelah itu baru boleh digaris. Ya. Kita lihat kolom 1, angka paling kecil 0, maka tidak berubah. Kolom 2, angka paling kecil 20, maka semua angka saya kurangi 20. 20 kurang 20, 0. 60 kurang 20, 40. 30 kurang 20, 10. 20 kurang 20, 0. Kolom 3, angka paling kecil 0, maka tidak berubah. Kolom keempat, angka paling kecil 0, maka tidak berubah. Nah, setelah Anda melakukan pemotongan baris dan pemotongan kolom, maka Anda boleh melakukan garis-garis. Nah, rumus atau hukum melakukan penggarisan itu adalah, hukumnya adalah Anda harus menggaris semua angka 0 yang ada di situ dengan mencari maksimal angka 0 di setiap baris atau kolom. Jadi Anda harus mencari baris atau kolom yang mempunyai angka 0 yang paling banyak. Saya ulangin, Anda mulai menggaris angka 0 itu harus mencari
baris atau kolom yang mempunyai angka 0 yang paling banyak. Tetapi semua angka 0 nanti akhirnya harus digaris. Walaupun tinggal satu. Oke, sekarang saya nanya sama Anda, sebutkan baris atau kolom di sini. Ini kan udah selesai dipotong baris, dipotong kolom. Sebutkan baris atau kolom di sini yang mempunyai angka 0 yang paling banyak. Ayo sebutkan. Kolom 4. Betul, kolom 4. Terima kasih. Ya, ini digaris satu. Ini yang paling benar. Kolom 4 saya garis di sini. Nah, lalu Anda harus menggaris berikutnya. Ya, kira-kira apa yang Anda harus garis berikutnya? Cari baris atau kolom yang mempunyai angka 0 yang paling banyak dulu. Ini Anda kolom 4 Anda gariskan, lalu cari baris atau kolom yang punya angka 0 yang paling banyak. Kolom 2. Kolom 2, betul. 2. Ini kan 1 tadi. 1, 2. Tetapi Anda akan menyisakan satu angka 0 di sini dan satu angka 0 di sini. Maka mau tidak mau Anda akan menarik garis ini 3 dan garis ke sini 4. Mau tidak mau Anda akan ketemu 4 garis. Maksimal itu pasti 4 garis. Kalau ketemu 5 garis, salah. Ya. Tapi Anda boleh juga melakukan ini. Kolom 4, kolom 2 digaris. Lalu, karena angka 0-nya di sini, baris 2. Karena angka 0-nya di sini, baris 3. Akan terjadi 4 garis juga. Dan satunya lagi, ya, baris 1. Saya ulangi, kolom 4, baris 2, baris 3, karena angka 0-nya di sini, baris 1. Ya. Oke. Tetapi di sini Anda akan menyisakan satu angka 0. Nah, ini yang tidak boleh. Tadi sudah saya katakan, Anda harus mencari angka 0 yang paling banyak. Jadi mau tidak mau, Anda harus mencari kolom 4, kolom 2. Sisa angka 0-nya ini dan ini kan, berarti baris 2 dan baris 3. Itu boleh terjadi 4 garis. Yang tidak boleh itu adalah, tolong dicatat ya, tolong diperhatikan. Ini sering salah. Saya memilih kolom 4, lalu Anda memilih baris 4. Baris 4 itu diwakili 0 di sini dan 0 di sini. Ini Anda tidak boleh garis. Kalau Anda garis, akan terjadi 5 garis. Saya garis kolom 4, lalu saya garis begini. Ini kan sudah digaris oleh kolom 4. Anda tidak boleh garis lagi secara horizontal. Karena ini sudah ketemu di sini. Karena sudah diwakili oleh kolom 4, Anda tidak boleh melakukan garis lagi di sini. Kecuali 0 yang di sini. Ini boleh. Ya. Oke. Kalau Anda melakukan itu, 1, lalu Anda melakukan ini 2, lalu Anda melakukan ini 3, lalu Anda melakukan ini 4, lalu masih ada sisa 1 0, Anda melakukan yang di atas 5. Nah, ya, akan terjadi 5 garis. Itu tidak boleh. Oleh karena itu saya katakan yang paling benar itu adalah kolom 4 digaris, lalu angka 0 paling banyak ada di sini, kolom 2 digaris. Ya. Lalu berikutnya adalah baris 2, lalu berikutnya adalah baris 3. Ini boleh karena Anda 0-nya tidak di sini. Dan ini 0-nya juga tidak di sini. Ya. Ini sudah digaris oleh kolom 2. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Pak, saya mau nanya. Ya. Untuk kolom dan barisnya itu misalnya kan berbeda itu mungkin nggak ya Pak? Misalnya barisnya 3, kolomnya 4. Tidak mungkin. Oke, Pak. Sudah saya katakan assignment method di teorinya di PowerPoint, nanti tolong dilihat karena saya tidak bisa membuka PowerPoint lagi. Ini harus saya matikan. Itu 3 pekerjaan itu harus diberikan kepada 3 penjahit. Ingat, Natalia? Oh iya Pak. Ingat, waktu ingat, itu Pak. saya ingat ada baju tipe R50, tipe, saya lupa tipenya, bajunya ada 3. Harus diberikan kepada 3 penjahit atau 3, apa sih namanya, yang membuat konveksi ya.
perusahaan konveksi, Maklun, saya ingat ya. Nggak mungkin. Kalau bajunya cuma 3, lalu perusahaan konveksinya atau penjahitnya 4, lalu yang satu mau nganggur gitu, atau mau dikasih apa? Nggak mungkin. Oke Pak, terima kasih. Tapi kalau di soal transportasi mungkin ya, soal transportasi itu nanti mungkin Anda akan mendapatkan di supply chain management. Itu mungkin gudangnya ada 3, lalu Anda disuruh mengirim ke 4 kota. Nah itu susah itu, kalau pakai manual susah. Itu harus nanti pakai dummy, itu ke 4 kota. Biasanya yang gampang, yang umum itu soalnya 3 gudang mengirim barang ke 3 kota. Itu bisa juga dilakukan dengan cara assignment method. Tapi terlalu gampang kalau pakai assignment method, nggak boleh. Biasanya pakai cara transportasi, nanti ada itu ya, lebih rumit. Tapi itu ada kalau mau dibuat 4 kota. Tetapi itu hanya bisa dilakukan dengan cara transportasi pakai dummy. Ya, Natalia kira-kira sudah terjawab? Terjawab Pak, terima kasih Pak. Ya, pokoknya nanti kalau soalnya, kalau nanti ketemunya pasti soalnya itu pasti 3 baris 3 kolom, 4 baris 4 kolom, atau 5 baris 5 kolom. Kalau 6 baris 6 kolom mungkin keluar nggak mungkin, karena terlalu susah. Nanti Anda melakukannya terlalu lama, itu lebih baik pakai software. Kalau 2 baris 2 kolom mungkin nggak keluar Pak soalnya. Oh mungkin tidak mungkin, karena apa? Karena terlalu mudah, langsung ketemu. Kalau 2 baris 2 kolom langsung ketemu, potong sini udah selesai, ya kan? Nggak mungkin. Minimal 3 baris 3 kolom, atau 4 baris 4 kolom, atau 5 baris 5 kolom. Ya. Nah, sekarang saya mau menanyakan kepada Anda mengenai garis ini dulu. Apakah Anda ada mau menanyakan kepada saya mengenai cara menggaris ini? Apakah Anda sudah mengerti atau belum? Nih, cara menggaris ini. Ya. Oke. Tapi yang saya lakukan ini boleh juga dilakukan. Karena ini ada 2 nol, maka saya menggaris 1. Ini ada 2 nol, saya menggaris 2. Ini ada 2 nol, yang keempat saya menggaris 3. Sisa 1. Saya boleh melakukan kolom 3 atau baris 3. Tetap akan ketemu 4 garis. Tapi kalau nanti ketemunya 5 garis, berarti Anda salah. Tapi kalau ketemunya 3 garis, mungkin Anda harus melakukan seperti di cara minimum. Kalau ketemunya 3 garis, berarti belum optimal. Anda harus mencari angka-angka yang tidak tergaris yang paling kecil. Nah, semua angka yang tidak tergaris harus dikurangi dengan angka yang paling kecil itu. Tapi angka yang di intersection atau perpotongan harus ditambah dengan angka yang paling kecil itu. Setelah itu baru dilakukan penggarisan lagi. Oke? Jelas? Tolong dilihat di PowerPoint saya. Nah, karena ini sudah ketemu 4 garis, maka sudah tercapai keadaan yang optimal. Nah, sekarang saya nanya sama Anda, untuk mencari titik optimal, tolong diperhatikan, untuk mencari titik optimal, maka Anda harus mencari baris atau kolom yang punya 1 angka 0. Kalau tadi menggaris, Anda harus mencari baris atau kolom yang punya angka 0 paling banyak. Sekarang titik optimal, Anda harus mencari baris atau kolom yang punya 1 angka 0. Coba sebutkan sama saya. Baris atau kolom yang punya 1 angka 0. Ayo sebutkan. Kolom 1. Kolom 1, betul. Ini adalah titik optimal 1. Ini urutan yang kedua. Oleh karena itu, titik optimal 1 ini Jack saya pasangkan dengan Barbara pada urutan kedua. Lalu sebutkan lagi baris atau kolom yang punya 1 angka 0. Kolom 3. Kolom 3, betul. Ini adalah urutan ketiga. Maka Grey saya pasangkan dengan Stella. Ini adalah optimal kedua. Lalu berikutnya, apakah Anda masih bisa menemukan baris atau kolom yang punya 1 angka 0? Apakah masih ada? Tidak. Tidak. Nah, kalau tidak ada,
maka Anda meningkat. Harus mencari baris atau kolom yang punya 2 angka 0. Itu kira-kira baris mana? Atau kolom mana? Yang punya 2 angka 0. Kolom 2. Anda boleh menyebut kolom 2 atau baris 2. Sama saja. Baris 2 atau kolom 2. Kalau Anda menyebut tadi kolom 2, maka Anda akan memilih yang ini dulu, optimal 1. Maka berikutnya yang optimal 2, kalau Anda memilih ini, ya, kalau Anda memilih optimal 1 ini, mau tidak mau optimal keempat Anda harus pilih ini. Karena satu orang hanya bisa dipasangkan dengan 1 orang. Tapi kalau Anda memilih yang paling bawah ini, nih yang paling bawah ini, maka mau tidak mau yang ini Anda harus diberikan kepada Jeki, ya, dipasangkan dengan Jeki. Oke, jelas ya? Ya, ketemunya pasti akan sama, yaitu 230. Ya. Tapi kalau Anda menyebut kolom baris 1, Anda memilih ini, maka pasti optimal yang terakhir adalah yang ini. Tapi kalau nanti Anda memilih yang baris 1 ada 2 angka 0 kan, Anda memilih ini, maka mau nggak mau optimal yang terakhir adalah tetap ini. Sorry, saya keliru bicara. Kalau Anda memilih baris 1, Anda memilih ini, maka optimal yang terakhir optimal 4 ini, karena angka 0-nya ada di sini. Tapi kalau Anda memilih yang ini, nih, memilih yang di sini, maka optimal yang terakhir adalah di sini. Betul? Betul? Kalau sudah selesai, Anda harus mencari baris atau kolom lagi yang mempunyai 2 angka 0. Kalau tidak bisa, maka selanjutnya Anda harus mencari baris atau kolom yang mempunyai 3 angka 0. Itu yang dilakukan kalau nanti soalnya adalah 5 baris, 5 kolom. Jadi yang pertama Anda cari adalah baris atau kolom yang punya 1 angka 0. Kalau sudah habis, Anda harus mencari baris atau kolom yang mempunyai 2 angka 0. Kalau nanti sudah habis, Anda harus mencari baris atau kolom yang mempunyai 3 angka 0. Ya, itu untuk mencari titik optimal di kalau nanti soalnya 5 baris, 5 kolom. Ya. Tolong diingat, tolong dicatat, tolong diingat, kalau nanti ketemu baris atau kolom yang mempunyai 2 angka 0, itu pasti jawabannya lebih dari 1. Kalau Anda hanya ketemu nanti di soal baris atau kolom yang semuanya hanya ada 1 angka 0, itu jawabannya cuma ada 1. Oke? Tapi kalau sudah ketemu baris atau kolom yang punya 2 angka 0, tergantung 4 baris 4 kolom bisa 2, jawabannya bisa 4. Bisa maksimum 6. Tapi kalau nanti di 5 baris 5 kolom Anda ketemu baris atau kolom yang punya 2 angka 0 dan baris atau kolom yang punya 3 angka 0, apalagi ada mungkin baris atau kolom yang punya 2 angka 0 ada 3. Baris atau kolom yang punya 3 angka 0 ada 3. Nah, ingat, itu jawabannya pasti lebih dari 1. Biasanya kalau sudah begitu, kompleks begitu, jawabannya bisa 6, bisa 8, maksimum 8. Untuk 5 baris, 5 kolom. Ingat ya. Ya, mungkin ada pertanyaan? Baik. Saya lanjutkan dulu dengan Johnson Rule supaya waktunya menutup. Kalau Anda masih mau menanya ini nanti di akhir cerita boleh, ya. Anda mau nanya chapter 12 lagi juga boleh, ya. Saya ke Johnson Rule dulu. Ya. Ini adalah Johnson Rule. Ingat ya, Anda harus menggambar kolom 1 dan kolom 2. Kalau Anda tidak menggambar kolom 1 dan kolom 2, saya anggap salah. Karena Anda tidak bisa menentukan urutan pekerjaan ini, Anda saya anggap menjiplak dari temannya. Ya.
Kolom 3 boleh tidak dicantumkan atau boleh tidak diisi. Karena ini sebetulnya untuk mengajar. Tetapi kolom 3 kalau Anda mau mencantumkan kolom 3, paling Anda hanya isi E dihapus. Anda pilih D dihapus. Anda sudah pilih F dihapus. Artinya kalau F dihapus, F itu tidak perlu dipilih lagi. Tidak usah dipilih lagi atau dipakai lagi. Ya, oke? Jelas ya? Jelas? Nah, pertama saya mau memberitahu dulu, merefreshing lagi. Kita kalau ketemu tabel di Johnson Rule, kita harus mencari angka yang paling kecil. Kalau angka yang paling kecil itu ada di operation 1, operation 1 itu misalkan mencetak buku, operation 2 itu misalkan menjilid buku. Misalkan bukunya ada A, B, C, D, E, F, buku bahasa Indonesia, buku matematika, buku bahasa Inggris, buku social science, ya. Maka kalau ternyata angka paling kecil misalkan 2 jam, itu adanya di mencetak atau operation 1, itu buku E. Maka buku E itu harus diletakkan di paling kiri atau paling depan. Ya. Selanjutnya kita memilih angka paling kecil di tabel. E sudah dihapus, tidak boleh dipakai lagi. Kalau angka yang paling kecil itu misalkan 3 jam, itu adanya di buku D, delta. Dan adanya di mencetak. Terletaknya di mencetak atau operation 1. Maka D itu harus diletakkan di depan, di sebelah E. Ya. Lalu berikutnya adalah mencari angka yang paling kecil lagi, yaitu F. F itu adalah 4 jam. Tapi 4 jamnya itu adanya terletaknya di operation 2 atau menjilid. Karena 4 jam itu ada di operation 2 atau menjilid, maka F saya harus letakkan di paling belakang atau di sebelah kanan dari kolom ini. Demikian seterusnya. Maka urutan pekerjaannya adalah E, D, C, A, B, F. Oke? Oke, jelas ya? E, D, C, A, B, F. Nanti kalau ditanya waktu penyelesaian proyek, Anda harus menggambar Gantt dulu. Nggak mungkin tidak bisa menggambar Gantt. Ya, tidak mungkin kalau tidak menggambar Gantt. Anda tidak bisa menentukan waktu penyelesaian dan idle time. Ya, oke, jelas ya? Urutannya adalah EDC ABF. Kalau Anda menggambar Gantt chart operation 1, maka angka-angka di operation 2 harus ditutup dengan kertas. Anda hanya melihat angka-angka di operation 1 saja. Kebanyakan salah. Karena dia melihat operation 1, tapi yang dilihat operation 2. Kadang-kadang namanya manusia, dia salah melakukan. Makanya saya bilang, operation 2 ditutup saja pakai kertas atau pakai buku, ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Lalu digambar 0, mulainya dari 0. E 2 jam tadi katanya. Lalu D mencetak katanya 3 jam. Maka digambarkan 2 tambah 3, 5. Ya. Anda harus memakai penggaris dan memakai skala. Ya. Skalanya di sini kalau 2 jam saya gambarkan 1 cm, berarti skalanya 1 berbanding setengah cm. 2 jam kali setengah cm sama dengan 1 cm. Lalu di sini 3 jam, saya gambarkan 1,5 cm. Itu berarti skalanya 1 berbanding setengah cm. 3 jam kali setengah cm sama dengan 1,5 cm. Tetapi saya ingatkan nanti kalau di ujian, kalau nanti kelihatannya panjang, Anda kertasnya tidak akan muat. Ini tidak boleh dipotong, tidak bisa. Kalau Anda potong, pasti Anda akan kacau semuanya. Tidak bisa dilanjutkan di bawah, tidak bisa. Harus 1 garis. Oke? Oleh karena itu saya ingatkan nanti skalanya, tadi kan saya mengatakan 1 berbanding setengah cm. Anda skalanya 1 berbanding 1 mm. Ingat, milimeter, bukan centimeter ya. Milimeter. Atau 1 berbanding 1,5 mm. Itu sudah cukup. Ya. Kalau lebih besar dari itu, saya takutnya nanti nggak cukup. Ya. Jangan nanti sampai Anda gambar sampai di sini, terus Anda, wah nggak cukup kertasnya, terus Anda hapus lagi.
Itu menghabiskan waktu. Ya, kalau ini karena jaraknya masih jauh, saya pakai skala 1/5 mm atau setengah sentimeter. Saya katakan di sini 5 mm. Tapi nanti kalau di ujian enggak usah, ya, pakai skala yang kecil saja. 1 atau 1,5 mm, paling tinggi mungkin 2 mm. Ya, oke, saya sudah memberitahu yang terbaik. Ya, oke. Lalu nanti setelah digambar ini, untuk operation 2 dia harus dimulai setelah E ini selesai. E selesai pada 2 jam. Maka E untuk menjilid untuk menjilid buku E, dia harus selesai dicetak pada jam kedua. Maka harus dimulai pada jam kedua. E dijilid membutuhkan waktu 6 jam. Maka di sini Anda harus memakai penggaris dan memakai skala. 6 jam ini saya gambarkan 3 cm, maka skalanya 1/5 mm. Ya, karena 6 kalau saya kali 5 mm itu 30 mm itu sama dengan 3 cm. Oke, lalu terus-terusan sampai nanti ketemu 35. Kalau nanti D ini selesainya di sini, maka Anda tidak boleh langsung mulai dengan D. Misalkan D itu selesainya di angka 10. Maka Anda harus nganggur idle 2 jam. Anda harus mulai dari 10. D baru bisa dijilid setelah jam ke-10. Jelas? Ya. Maka setelah itu Anda baru bisa mendapatkan angka penyelesaian proyek adalah 35 jam. Nih. Kalau ditanya urutan pekerjaannya adalah EDCABF. Nih. Kalau ditanya waktu idle-nya di operation 2 adalah 2 jam. Ini. Ya, 0 sampai 2 ini 2 jam. Lalu kalau ditanya idle di operation 1, maka ini. Dari jam ke-31 sampai jam ke-35, maka mesin cetaknya itu nganggur 4 jam. 31 sampai 35. Itu nganggur idle 4 jam. Oke? Jelas semuanya? Sudah jelas? Mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik. Lalu nanti saya sudah sempat melihat soalnya. Nah, ini nggak tahu ada yang mendengarkan atau tidak. Ya. Dengar, Pak. Ya. Ya. Dengar. Ya. Maksud saya ada yang mendengarkan atau tidak itu maksudnya ada orang yang ngintip atau enggak gitu, bukan Anda. Gitu. Maksudnya apakah itu ada orang yang nonton kita, ya? Tapi ya tidak masalah. Saya ingin memberitahu Anda supaya Anda nggak kejeblos, ya. Soalnya saya itu dirubah-rubah, ya. Tadi sudah saya katakan, untuk menentukan waktu penyelesaian di Johnson Rule, Anda pasti akan menggambar Gantt chart dulu. Ya, namanya orang nggak mengerti, dirubah-rubah, lalu Gantt chart-nya itu ditulis di nomor 2D. Ya, itu saya ngomong aja, ya, nggak tahu apakah sudah dirubah atau belum, saya udah komplit. Masa orang sudah gambar Gantt chart di nomor 1, disuruh gambar Gantt chart lagi di nomor akhir, di nomor D, terus disuruh kasih nilai 10 lagi. Ini maksudnya apa gitu? Memang mahasiswanya tuh bodoh untuk menentukan waktu penyelesaian proyek, dia nggak menggambar Gantt chart lalu ditebak-tebak aja begitu. Gitu. Ya itulah yang namanya kalau orang nggak mengerti tapi mau ikut-ikut, ya, mengatur manajemen operasional. Ya. Sudah saya katakan chapter 15 itu hanya bisa dibawakan dalam 2 kali pertemuan. Nah, Anda membuktikan sendiri kan? Tidak mungkin kan dinyatakan dibawakan di dalam 1 kali pertemuan. Ya nggak masalah kalau ada orang yang mendengarkan ini. Kalau ada bagian layanan akademik atau apa yang mendengarkan, biar dia dengar sekalian. Ya, mengubah-ubah jadwal. Kalau Anda nanti nanya, Pak, itu di SAP di portal mahasiswa kok dibawakannya cuma 1 kali pertemuan. Ya bisa. 1 kali pertemuan ya saya cuma baca PowerPoint aja. Nanti kalau Anda nanya ya saya nanti ya. Itu terus saya selesai 50 menit atau 75 menit selesai. Ya paling-paling nanti Anda nggak mengerti semuanya. Gitu. Makanya saya sudah katakan kepada Anda, itu saya sudah memberikan yang terbaik. Ya, saya nggak mau mengajarkan yang lain-lain yang susah-susah. Ya.
Yaitu orang kalau nggak mengerti ngikut-ngikut ngatur ya begitu. Chapter 15 satu hari. Satu hari itu kalau 200 menit masih lumayan. Saya masih bisa kebut-kebut. Ya. Walaupun tatap muka saja 2 kali pertemuan walaupun 200 menit. Ini 75 menit disuruh membawakan chapter 15. Ya, nggak mungkin kan? Nah, itu ya. Oke, ya. Oke, baik. Saya rasa cukup sampai di sini. Nah, waktunya masih 13 menit. Setelah ini kan ada pelajaran statistik. Ya, statistik mah gampang. Pelajaran yang paling mudah itu adalah statistik. Nah, saya nggak bohong loh. Statistik itu cuma masukin rumus, ya, lalu lihat tabel, dibandingin sama tabel. Kalau lebih besar, ya ditolak, H0-nya ditolak. Kalau lebih kecil dari tabel, H0-nya diterima. Cuma begitu. Lihat aja soalnya. Oh, ini soalnya one tail t-test. Itu berarti chapter 10. Oh, ini buka aja rumusnya. Oh, ini. Kalau two tail t-test, itu berarti chapter 11. Oh, ini yang rumusnya yang ini. Cuma dimasukkan rumus angka-angkanya, lalu hasilnya T itu dibandingin dengan tabel, lalu dilihat tabel, lalu udah. Kalau lebih besar, H0-nya ditolak. Kalau lebih kecil, H0-nya diterima. Ya. Nggak perlu belajar. Kalau statistik nggak perlu belajar. Tapi kalau pelajaran seperti manajemen strategik, Anda harus belajar. Ekonomi manajerial, itu Anda harus belajar. Statistik itu dulu saya nggak pernah belajar. Pasti gampang. Tinggal dilihat soalnya. Paling mudah. Ya, ya silakan kalau ada pertanyaan. Statistik itu saya kasih tahu ya. Statistik atau manajemen operasional. Ya kalau ada yang mendengarkan juga nggak masalah. Statistik itu nanti kalau Anda ketemu data, ingat ya, kalau ketemu data satu baris, langsung Anda nggak usah lihat rumus, langsung Anda hitung rata-rata dan standar deviasinya. Pakai rumus itu. Standar deviasi rumusnya adalah akar dari X sigma, kurung buka, XI, min X bar, pangkat 2, X barnya itu rata-rata. Rata-rata X tadi yang saya suruh hitung tadi. Dipangkatin 2 dibagi N-1. Saya beritahu, pasti akan dipakai di dalam rumus. Kalau nanti ada 2 tabel, 2 data, itu berarti two tail t-test. Ya. Berarti itu dua-duanya dihitung rata-ratanya sama standar deviasinya. Pasti akan terpakai di dalam rumus. Kalau nggak percaya, nanti lihat aja. Jadi pokoknya kalau ketemu data, langsung Anda hitung rata-rata sama standar deviasi. Gampang, statistik itu gampang. Pasti dapat A semuanya. Ya, paling mudah. Ya. Tinggal dimasukin rumus doang. Ya. Kalau ekonomi manajerial, manajemen strategik, pengantar manajemen, ekonomi makro, ekonomi mikro, itu repot tuh kalau Anda nggak belajar, nggak ngerti itu. Ya. Manajemen keuangan, itu kalau Anda nggak belajar, ya nggak ngerti. Kalau statistik nggak usah belajar, tinggal dibawa buku aja. Rumusnya aja dicari. Ya, silakan manajemen operasional. Manajemen operasional mestinya gampang juga sih. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Natalia? Saya di sini. Ya, Natalia silakan. Kalau saya belum ada, Pak. Belum ada. Tommy. Ini yang sering tanya sama saya. Mudah-mudahan Anda bisa dapat A nanti. Ya, Tommy. Belum ada, Pak. Belum ada. Cindy Claudia. Yang saya lihat di layar aja ya. Cindy Claudia. Joshua Aaron. Mafli. Caroline Natalia kali ya. Yohanita Dila. Nah, saya cuma lihat berapa nih ya, 7 orang ini aja. Yang lainnya, 27 lainnya saya tidak melihat namanya. Ya, tapi ada beberapa orang yang sudah meninggalkan kuliah ini. Saya tahu ada beberapa orang, saya diberitahu meninggalkan kuliah ini. Ya terserah, saya udah tahu orangnya itu. Ya, salah satunya pernah ikut ujian sama saya 3 kali nggak lulus. Ya, anak malam itu, tapi pindah ke pagi. Ya, silakan kalau mau tanya, tapi mudah-mudahan Anda bisa lulus semua dengan nilai baik, karena saya tahu kuliahnya juga darurat, ya, mahasiswanya juga sudah bosan online, dosennya juga sudah bosan, dan saya sudah permudah, saya sudah arahkan, mudah-mudahan
nilainya bagus semuanya dan mendapatkan nilai yang cukup bagus. Tapi di sini juga nilainya nggak jelek banget kok. Ada yang dapat nilai 90 lebih, ada yang 80 berapa, 87, 85, 86, 80, lalu sisanya 77, 78, 75. Bagus kok, ya. 67% dari mahasiswa di kelas ini itu nilainya di atas 60. Saya ingin memberitahu, 67%. Yang 33% nilainya di bawah 60. Tetapi kan Anda masih ditolong dengan nilai tugas. Nilai tugas Anda itu bagus-bagus. Karena di dalam grup Anda itu ada motornya. Ya sengaja memang saya buat begitu. Satu grup 10, 8 orang supaya nilai Anda bagus. Ya, itu ikut yang lainnya. Ya. Nah, tinggal nanti UAS. UAS saya rasa mudah karena sudah saya arahkan. Ya, silakan kalau mau ada pertanyaan. Waktunya masih 8 atau mau 10 menit lagi juga boleh. Kok nggak ada pertanyaan ya? Ini kelihatannya kelasnya bagus sih. Mengerti, udah mengerti ya? Assignment method. Nah, Ya, lumayan Pak, bisa Pak. bisa ya. Nah, sebelum Anda bertanya kepada saya mau mengingatkan, tolong Natalia dicatat ya. 1, tolong di berkas ujian itu diberi nama dan NIM. Dari semua kelas yang saya ajar, bukan kelas Anda loh ya, semua kelas bukan hanya kelas Anda. Semua kelas yang saya ajar ada 9 orang. 9 orang yang tidak memberikan nama dan NIM di berkas jawabannya. Lah saya kok tahu? Ya taunya saya cuma dari nama filenya itu. Nama filenya itu pakai nomor NIM dia. Ya saya tebak-tebak. Oh NIM ini namanya misalkan Tommy gitu. Oh ya udah, ini saya kasih nilai itu. Cuma hati-hati ya, kalau nanti nilai Anda bagus, kalau Anda tidak memberikan nama dan memberikan NIM, bisa saja sebagai manusia itu kita salah memasukkan nilai ke orang lain. Ya, oke. Kalau bagus nilainya, ya. Oke. 1. Kedua, tolong dicatat ya, Anda menjawab harus sesuai dengan nomor. 1A, jangan pelin-pelan. 1B, jangan mosok jawab nggak ada nomornya. Terus saya suruh nebak bagaimana dong? Ya. Ya, saya akhirnya bisa nebak, oh ini dia menjawab yang nomor 2, project management ini gitu. Ya, tapi mosok saya suruh tebak-tebak gitu. Anda mesti yang tegas dong, saya menjawab soal nomor 2A, 2B, ya. Oke? Jelas ya? Lalu nomor 3, tolong dicatat nih, nomor 3 ini penting. Tolong soalnya itu difoto, gampang kok. Atau di-scan. Tulisan tangan ya, di-scan boleh pakai komputer, difoto boleh, di-convert ke PDF. Jangan memakai Word. Karena ada kasus di kelas lain, bukan kelas ini, dia memakai Word, akhirnya filenya tertumpuk dan nilainya cuma dapat nilai 3 karena tidak terbaca. Jadi filenya tidak terbaca. Karena filenya itu saya nggak mengerti kenapa dia salah format, filenya itu tertumpuk karena dia memakai Word. Oke, saya nggak mengerti. Ya. Lalu akhirnya mahasiswanya komplain, saya minta bantuan IT, OBM, karena saya bukan ahli IT. Akhirnya bisa dibuka, akhirnya nilainya jadi bagus. Ya, jadi kalau saya rasa di peraturan ujian juga mintanya dalam PDF, lebih baik dalam PDF. Ya, itu gampang, tinggal difoto pakai HP, lalu Anda ke Google, convert JPEG, itu kan JPEG foto, ke PDF, convert JPEG to PDF for free, atau di-scan pakai komputer, jawaban Anda di tulisan tangan Anda itu di-scan pakai printer komputer, lalu kan hasilnya JPEG. JPEG itu bisa di-convert ke PDF, lalu diberi nama sesuai dengan peraturan ujian, misalkan NIM, lalu apa-apa, saya nggak ingat. Ya, ya itu nomor berapa tadi? Nomor 3, Pak. 3. Ya. Nah, nomor 4 ya. Nomor 4. Nomor 4 ingat nih. Nomor 4 ini penting ya.
Oh, soal nggak perlu, Tommy. Oh, nanti malah ngabis-ngabisin waktu. Masa ada yang nulis soal lagi? Saya bingung juga, soalnya ditulis. Itu kan menghabiskan waktu. Masa soalnya ditulis pakai tangan, terus pakai persis sama tabel-tabelnya apa dicantumin. Nggak perlu ya, soal tidak perlu ditulis lagi. Oke? Nomor 4 ini penting sekali. Banyak yang menjawab ke Google Drive. Saya ingatkan, jangan sekali-kali menjawab ke Google Drive. Tidak bisa dibaca. Bukan kelas ini. Kelas ini kayaknya nggak ada. Kalau jawaban saya tidak di-scan, tapi masih kelihatan tidak apa. Kalau kelihatan ya nggak masalah. Kalau saya bisa baca ya nggak masalah sih. Siapa tadi? Gaby ya? Natalie atau Gaby tadi? Namanya hilang. Gaby ya. Gaby, kalau jawabannya bisa terbaca, nggak masalah Gaby. Tapi kadang-kadang ada yang scan itu jawabannya hitam atau buram. Ya itu saya tebak-tebakan itu. Nah itu kan males tuh. Saya itu udah nggak appreciate kalau ada orang ngasih jawaban satu, udah nggak ada namanya, nggak ada NIM-nya, jawabannya buram atau hitam. Itu saya males menilainya, saya udah, waduh, saya udah nggak mau, udah nambahin nilai apa, nggak mau. Ini orang udah nggak niat ujian, percuma, ditolong juga percuma. Ya, saya kembali ke nomor 4 ya, Natalia ya. Jangan menjawab ke Google Drive. Berulang-ulang menjawab ke Google Drive, kelas lain ya, tidak dapat dibuka. Karena orang itu biasanya lupa mengklik share to everybody. Nah itu, tidak bisa dibuka. Akhirnya saya ribut-ribut ke ketua kelasnya, tolong jawabannya di email lagi. Nah itu kan nggak fair. Ya, jawabannya kan masih bisa dirubah sama dia. Ya kan nggak fair itu. Ya, jangan ke Google Drive. Jawabannya ya ke PDF di submit sesuai dengan peraturan ujian. Oke. Nomor 5 ya. Nomor 5 tadi apa ya? Google Drive. Nomor 5 nomor 5 saya lupa loh. Nomor 5 ya. Ada pertanyaan mungkin jawaban itu. Oh, nomor 5 saya mau mengingatkan. Tolong ujian akhir semester ini diikuti. Kalau sakitnya cuma flu, ya sudah makan obat, ya. Kalau sakitnya kecuali sakitnya nggak bisa lihat atau nggak bisa gerak, itu ya apa boleh buat, ya. Jangan sekali-kali mengikuti ujian susulan. Saya beritahu dulu, karena ujian susulan biasanya akan diberikan soal yang lebih susah. Jangan sekali-kali mengikuti ujian susulan. Kalau sakitnya cuma batuk, pilek, flu, udahlah ikut aja. Ya. Oke, itu nomor 5. Ya, mungkin ada yang mau nambahkan. Nah, kalau tidak ada yang mau menambahkan, saya tunggu 1 menit, saya akan ngomong dengan Natalia. Yuk, sudah? Ada yang mau menambahkan, ada yang mau nanya. Gaby, mungkin mau nanya lagi? Tidak ada ya. Oke, bagus Gaby, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya lulus ya. Saya nggak mau nggak lulus juga. Tapi kadang-kadang ada yang jawabannya kosong. Gimana saya mau lulusin? Nah, kalau Anda nggak ada, ini yang penting. Tapi sebetulnya saya nggak perlu mengomongkan ini dengan anak mahasiswa semester 4. Harusnya Anda sudah lebih mengerti dari saya. Karena Anda sudah semester 4 kok. Natalia, tolong saya dibantu ya. Natalia. Iya, Pak. Soal nomor 1, misalkan ada A, B, C, D. Ya, ada 4 jawabannya A, B, C, D. Itu nilainya ada 20. Jadi satu soal itu 5, 5, 5, 5. Ya, misalkan ini misal aja ya. Natalia menjawab soal nomor 1A. Betul semuanya sampai jawaban akhirnya. Nilainya berapa? 5, Pak. 5, betul, terima kasih. Lalu Natalia menjawab soal nomor 1B. Hitung terus sampai hasil terakhirnya aja tuh. Dia salah membagi, salah hasilnya. Nilainya berapa? 4. Ya? 4. Nilainya berapa? 4. 4, betul. Terima kasih. Nilainya 4, betul. Terima kasih Natalia. Terima kasih sudah membantu saya. Bentar saya baterainya habis, saya colokin dulu ya.
Ya, lalu yang nomor 1C. Saya nggak mengerti, Natalia, kenapa kok 1C ini sudah menulis, tapi betul rumusnya betul ditulis. Cuma dia nggak meneruskan. Udah saya anggap ya sudah dari atas betul, terus rumusnya ini cuma dia nggak ngisi berikutnya. Cuma setengah jalan lah. Ya, saya nggak ngerti apakah waktunya habis, atau dia nggak ngerti, atau dia memang nggak mau meneruskan. Nilainya berapa 1C? 2,5. 2 atau 3 ya. Iya. Karena rumusnya sudah ditulis benar, ya sudah saya kasih 3 ya, nilainya 3. Lalu yang nomor 1D, yang terakhir 1 delta. Saya nggak ngerti kok tiba-tiba Natalia nggak mengisi, cuma dia mengatakan reorder point ya, minimal stok yang harus ada di gudang sama dengan, udah cuma begitu aja. Itu nilainya berapa? 0. Ya? 0. 0, karena nggak menjawab. Itu nggak menjawab loh, walaupun dia menulis loh. Ada yang menulis maka, ya, ada yang menulis break even point adalah maka, lah itu kan nggak menjawab, nilainya 0, ya. Jadi inti daripada pembicaraan saya ini, ingat ya, kalau nanti tidak menjawab, Anda itu akan diberikan nilai 0, termasuk kalau kosong, ya, jangan dikosongin ya. Kalau kosong itu nilainya 0. Ya. Oke ya. Kalau Anda menjawab salah itu tidak dikurangi nilainya. Ya, tapi kalau menjawab kosong itu nilainya 0. Ya. Saya rasa mungkin ada pertanyaan terakhir. Masih ada 2 menit lagi sebelum saya menutup forum. Ada yang mau tanya sama saya lagi? Natalia masih ingin bertanya? Tommy? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Ya, Tommy? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Baiklah kalau begitu, saya cuma bisa menyampaikan, ya, terima kasih ya. Oh baik, ya terima kasih Debbie. Semoga Anda semuanya lulus dengan nilai yang baik. Saya cuma bisa memberi tahu kepada Anda semua selamat ujian, karena ujiannya bukan cuma manajemen operasional. Selamat belajar dan selamat liburan yang panjang. Semoga Anda, ya Sharon terima kasih, semoga Anda bisa lulus semuanya dengan nilai yang baik. Saya harus cepat-cepat keluar dari sini karena saya harus menutup forum. Ya, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Terima.